La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua kita bahas tentang apa? Silaturahim atau silaturahmi. Bu, Pak, saya nyumpang itu saya ngecek ini sinyalnya 3G, 4G atau hilang gitu Pak. Saya bilang halo, semuanya jawab hai. Halo. Masuk. Hai. Alhamdulillah. Halo, hai. Untuk mikir sini ini. Hai, halo. Masya Allah. Halo, hai, halo. Gimana Pak Bu? Saya wajahnya di sini berseri-seri semua ya Allah. Semuanya awet muda, alhamdulillah. Ini Pak Haji Oto 85 tapi seperti usia 50 gitu. Pak Haji Dayat, Pak Kompol Haji Dayat sebentar lagi pensiun tapi semangatnya seperti umur 35. Mohon izin Pak Ponidi dan Pak Purwadilas ya Pak. Saya kira baru 47 tidak Pak. Wah, masih seger semuanya, sehat semua afiat. Mungkin kita semua di sini beserta keluarga diberikan panjang umur, sehat dan baik amal solehnya. Allahumma. Karena dengan silaturahmi akan melapangkan rezeki dan memanjangkan usia kita. Allahumma. Ini bukan kata saya, ini sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rumus silaturahim atau ukhuwah itu saya singkat jadi 4T. Mau Pak Bu? 4? Bukan 4 triliun ya Pak Bu ya. Kemarin saya diminta ngisi di Pengadilan Tinggi Jogja, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, sebelumnya di Mahkamah Agung, kemudian di Kejaksaan. Karena sekarang alhamdulillah di MA dan Kejaksaan itu sedang semangat untuk memberantas yang nakal-nakal, betul atau betul? Sekarang ketua MA-nya Profesor Dr. Sunarto, ketua Kejaksaannya Profesor ST Burhanuddin. Alhamdulillah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara pembinaan agama. Saya rutin isi pengajian di sana Jumat, ngaji dulu baru sidang, masya Allah. Bahkan ngaji dulu 1 juz kadang-kadang. Berangkat jam 6:30 ngaji, kemudian baru sidang. Alhamdulillah. Nah, ada yang saya sampaikan tadi 4T rumus silaturahim. Oh, Pak Bu 4T. Pak Hakimnya senyum-senyum 4T gitu. Saya kira 271 triliun gitu. Nah, T pertama adalah ta'aruf. Oh, Pak Bu? Apa itu? Saling mengenal. Ini rumus kita. Semoga Forkom, PLB, CDIY yang ada di sini kita semua bisa mengamalkannya. Allahumma. Kita bukan hanya berjumpa di dunia, tapi kalau berkumpul kembali di surga. Allahumma sehidup oh mohon maaf kita revisi nih Pak Bu. Bukan sehidup semati. Nanti kalau sehidup semati setelah mati nggak ketemu lagi. Astagfirullahaladzim. Nanti kan ketemu lagi di mana? Ketemu lagi di surga insya jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi selama-lamanya. Lebih lama dari jutaan tahun, lebih lama dari miliaran tahun, lebih lama dari triliunan tahun. Allahumma. Maka kita revisi ya, sehidup surga. Ulangi ya. Apa ini? Sehidup lebih semangat, doanya mustajab. Sehidup Allahumma bikin status WA, sehidup sesurga, amin gitu. Dan nanti ada lengkap tanpa status gitu ya. Ya baik jemaah, yang T pertama apa? Ta'aruf, saling mengenal. Alhamdulillah kita di sini saling mengenal karena Allah. Semoga kelak sehidup sesurga. Allahumma. Naik level T kedua, tafahum. Tahu Pak Bu? Tafahum itu apa? Saling memahami. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang tafahum, janganlah engkau menceritakan anak-anakmu yang lucu kepada saudaramu yang belum dikaruniai keturunan. Janganlah engkau menceritakan rumahmu yang luas, ladangmu yang luas kepada saudaramu yang belum memiliki tempat tinggal. Janganlah engkau menceritakan bisnismu yang sukses, usahamu yang maju kepada saudaramu yang sedang dilanda kebangkrutan. Janganlah engkau menceritakan kendaraanmu yang bagus kepada saudaramu yang belum memiliki kendaraan. Halo. Hai. Maknanya sangat mendalam ya, gini apa nggih? Artinya apa? Kita harus peka kepada siapa kita berbicara. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Betul atau betul? Gini apa nggih? Alhamdulillah. Itu makna apa tadi? Tafahum.
Naik level ketiga, semakin tinggi, insya Allah imannya semakin tinggi dan semoga kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Yang ketiga ta'awun, mau Pak Bu? Ta'awun itu apa? Saling menolong. Saling menolong. Kita ingat kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menyampaikan kalimat La ilaha illallah di Mekah, mendapatkan ancaman, tantangan, gangguan dari orang-orang Quraisy. Puncaknya adalah dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Rahman Al-Barakfuri, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dan Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir disebutkan ketika 3 tahun beliau diboikot oleh orang-orang Quraisy. Artinya tidak boleh membeli dari hasil bumi mereka, tidak boleh berjual beli, bermuamalah dengan mereka, tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Quraisy. Mohon maaf, seperti di blokade, seperti saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Gaza, Palestina. Allahumma amin. Nah, kembali lagi, itu bayangkannya seperti itu. Sampai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika musim paceklik hanya bisa makan daun-daunan kering. Makan apa? Daun-daunan kering. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, kita semua pernah susah, tapi sesusah-susahnya kita masih bisa makan nasi, betul atau betul? Ini Nabi Muhammad SAW para sahabat hanya bisa makan daun-daunan kering. Astagfirullahaladzim. Santri. Kalau kita insya Allah sudah tahu rasanya prihatin. Tapi anak-anak zaman sekarang itu ya Allah, apa-apa mudah, apa-apa instan, betul atau betul? Tinggal pencet, go food, Shopee, food, Grab, food. Kalau belanja, Tokopedia, apalagi Lazada, Shopee. Yang di keranjang yang belum di check out berapa Bu? Bapak-bapak pengen membahagiakan istri, lihat HP-nya, Tokopedia, Shopee, Lazada. Keranjangnya ada berapa? Di check out semua. Insya Allah istrinya senang, bapak muat. Santri. Ya, itu ya. Jadi ta'awun. Poinnya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dalam kesulitan, siapa yang menolong beliau? Tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang menolong beliau? Keluarga besar beliau, Bani Hashim. Jadi kita harus betul-betul di sini forum komunikasi, ya, Forkom penyelenggara PLB Yogyakarta, kita saling ta'awun, saling menolong. Alhamdulillah. Level tertingginya Pak Bu, tingkat 4 adalah takaful. Mau Pak Bu? Apa itu takaful Pak Ustadz? Asuransi Pak Ustadz, oh bukan ya. Takaful artinya saling menanggung. Saling apa Pak Bu? Oh, ini level tertinggi. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW, ya, bersama sahabat hijrah dari mana santri? Makkah ke jaraknya berapa kilometer? 500 kilometer. Allahu Akbar. Jauh atau jauh sekali? Jauh. Nah, kaum yang berhijrah namanya kaum muhajirin. Kaum yang menanggung adalah kaum ansar. Ketika berhijrah kaum muhajirin tidak membawa apa-apa kecuali iman dan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hartanya dirampas di tengah jalan. Harta or nyawa. Pilih mana? Or, betul Pak. Iya, ada hartanya dirampas, kemudian ia tidak bawa apa-apa sampai ke Madinah. Yang menanggung siapa? Kaum Ansor. Bu, Pak, ini semangat kita takaful, saling menanggung. Insya Allah Bapak Ibu semua di sini sudah bertakaful, sudah mengamalkannya terhadap santri-santri, anak-anak didik panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan panjenengan diberikan berkah dunia akhirat. Allahumma. Dan alhamdulillah kita semua kemarin sudah silaturahim minggu pertama kepada keluarga kita. Gini apa nggih? Dan mereka kebanyakan mudik nopo dimudi Pak Bu? Oh dimudi. Dimudi artinya anak cucu putra wayah datang ke Jogja. Gini apa nggih? Alhamdulillah bahagia sekali. Betul atau betul? Karena itu membuat kita bahagia. Indonesia itu very beautiful Pak. Saya ketemu orang Malaysia, ketemu orang Brunei, ketemu orang Arab, ketemu orang Jepang, ketemu orang Amerika. Tanya, mudik itu apa? Ternyata very beautiful. Sungkem terhadap orang tua yang masih ada. Masya Allah, tabarakallah. Itu betul-betul berkah dunia akhirat. Allahumma. La ilaha illallah Muhammadun